Yo teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas Kao Subang. Mau bahas apa kita hari ini? Ya kita tinggal masih menunggu persidangan ya teman-teman. Kira-kira mungkin informasi yang gue dapat, setahu gue mungkin di antara tanggal 2 atau 3 gitu kan ya, Maret nanti akan dipersidangkan gitu kan ya. Kemudian apa yang mau gue bahas, yaitu kemarin tuh gue ada yang buat konten atau suatu kasus ya yang bernama atau kasus tentang pembunuhan satu keluarga, dan itu dilakukan oleh seorang remaja yaitu Junaidi ya teman-teman. Dia itu membunuh satu keluarga dan sempat-sempatnya ya untuk menodai dua korbannya gitu, dan itu menurut gua sangat psikopat banget gitu. Dan di sini apa hubungannya Bang dengan Kao Subang gitu kan ya. Di sini setelah gue melihat gitu kan ya, dan gue juga membuat konten tentang kasus tersebut ya, itu gue lihat nampak ada persamaannya di sini ya, sangkutannya dengan Kao Subang tersebut ya. Kayak gimana tuh Bang untuk keterkaitannya gitu kan ya. Di sini memang dilakukan oleh orang yang sudah jelas berniat ya untuk melakukan suatu tindak kejahatan gitu kan ya. Di sini ada tindak kejahatan pembunuhan dan juga motifnya juga untuk juga mengambil harta dari korban gitu ya. Dan situ ada persamaannya dengan Kao Subang ya. Dan di sini juga dilakukan yang namanya alibi ya, alibi yang dilakukan oleh pelaku agar terhindar dari kejahatan yang ia lakukan. Apa yang dia lakukan Bang si Junaidi ini? Jadi buat teman-teman mungkin yang belum nonton, silahkan nonton dulu untuk videonya kalau mau tahu tentang kasus yang sangat gila itu gitu ya, tentang Junaidi. Jadi Junaidi ini melakukan pembunuhan gitu kan ya, dan dia membuat alibi ya, walaupun di sini alibinya sangat tidak kuat ya. Dia membuat alibi seolah dia ini menyaksikan hal tersebut dan bahkan melihat para pelakunya gitu, dan dia sempat untuk membela gitu kan ya. Setelah pihak kepolisian memeriksa TKP dan tidak ada kesesuaian dengan apa yang dia katakan, disitulah dia menjadi pelakunya gitu ya. Apa bedanya dengan Kao Subang Bang? Di sini bedanya dengan Kao Subang yaitu adalah pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Pak Yosep melakukan alibi seperti itu juga gitu ya. Namun bedanya di sini untuk Pak Yosep sendiri agak berkelas ya, dimana dia sudah menyiapkan semuanya dengan matang dari A sampai Z gitu. Berbeda dengan si remaja ini yang tidak mengerti tentang alibi yang kuat, sehingga sulit bagi kepolisian untuk menangkap dia gitu nih. 1000% seharusnya jika tidak ditangani oleh Polda Jabar, jika ditangani hanya Polres saja, tentunya tidak akan bisa menangkap Pak Yosep, karena untuk Polresnya sendiri sudah dikuasai kayak gitu ya, terbukti dengan adanya OOJ dan semua nama-nama yang terlibat gitu. Jadi ya sedikit lebih berkelas ya, karena kenapa disamakan dengan si remaja ini gitu kan ya. Karena tentunya kalau untuk kasus Pak Yosep ini atau Kao Subang ini sebenarnya ya tidak bisa disamakan juga dengan kasus yang sangat besar seperti Sambo ya teman-teman. Karena di sini posisinya Pak Yosep ini hanyalah orang yang biasa gitu kan ya, namun tentunya memiliki kuasa nih atau memiliki jaringan atau channel yang bisa membuat dia ini berkemampuan ya untuk mengatur hal tersebut. Berbeda dengan si remaja ini yang tentunya tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Berapa puluh tahun lamanya pun kalau kasus ini terus menerus ditangani oleh Polres, tentunya tidak akan ada habisnya ya teman-teman. Kemudian sangkutannya apalagi Bang dengan Kao Subang untuk kasus ini gitu kan ya. Itu adalah mengenai alibi yang dilakukan oleh pelaku yang akhirnya ketahuan juga gitu kan ya. Misalkan Pak Yosep ini membuat alibi, kemudian Danu juga membuat alibi, kemudian akhirnya Danu sudah membuat pengakuan,
di saat si Junaidi ini membuat alibi dan Pak Yosep juga misalkan membuat alibi gitu ya, tentunya di situ sudah ada yang namanya kecurigaan ya. Dari dulu sebenarnya Polres di sini juga sudah ada kecurigaan gitu kan ya, namun banyak pihak yang menutupi kasus ini dari kepolisian itu sendiri, makanya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk menangkap Pak Yosep gitu. Ya tentunya berbeda dengan si remaja ini gitu kan ya, yang tidak memiliki backupan atau backingan apapun gitu. Ya begitu juga dengan Danu ya teman-teman. Saat Danu sudah digonggong dengan anjing tersebut, sebenarnya pihak kepolisian juga sangat yakin gitu nih bahwa Danu ini adalah bagian dari pelakunya gitu. Nah ini kenapa Danu ini pada saat itu tidak langsung ditangkap, dan juga Pak Yosep yang sudah ada noda merah kenapa tidak ditangkap. Itu kan sudah harusnya kita sebagai netizen sudah harus curiga dari awal. Kenapa kasus seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat awam, di mana kasus yang lebih sulit aja bisa terungkap, kenapa ini tidak bisa terungkap? Ya ini sudah jelas bahwasannya ada pihak lain yang ikut serta dalam kasus ini sehingga tidak bisa diungkap gitu kan ya. Kembali lagi kepada alibi ya teman-teman. Di sini untuk alibi dari Junaidi itu sudah sangat ketahuan, dan begitu juga dengan Pak Yosep sekarang ini ya sudah sangat ketahuan. Bagaimana dengan Danu gitu? Alibi dari Danu ini sudah juga ketahuan ya teman-teman. Apalagi dia juga sudah mengakui, dan di sini pihak kepolisian juga tidak bodoh-bodoh banget gitu ya. Apalagi di sini sudah ditangani Polda Jabar yang tentunya kelasnya berbeda juga ya dengan Polres gitu kan, yang dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwasanya untuk Polres sendiri berada di tingkatan level bawah gitu. Kemudian tentunya pihak kepolisian atau Polda Jabar ini meng-cross check ya kesaksian Danu dengan yang namanya TKP gitu. Makanya dia dilakukan oleh TKP itu benar-benar apakah ada kesesuaian dari kesaksian Danu ini gitu kan. Karena pada saat si Junaidi ini dilakukan yang namanya olah TKP gitu kan ya, itu tidak ada yang namanya kesesuaian. Nah disinilah gue bahas hal ini karena apa? Karena di sini ada hubungannya dengan olah TKP dan juga kesaksian Danu yang selama ini diragukan ya. Artinya kalau misalkan dari kesaksian Junaidi ini sangat tidak sesuai dengan TKP, tentunya dia sudah sangat ketahuan. Dan di sini juga sama halnya dengan kesaksian Danu gitu. Jika kesaksian Danu tidak sesuai dengan TKP dan segala macam, pasti dari awal sudah ada yang namanya kecurigaan dari Polda Jabar ya teman-teman. Bahwasanya dia berbohong segala macam itu pasti ketahuan banget. Makanya yang ditekankan biasanya oleh para netizen itu pertanyaan-pertanyaan kepada Polda Jabar itu sederhana ya. Apakah kesaksian Danu ini sudah sesuai atau belum Pak gitu, ditanyakan oleh Kombes Pol Surawan. Dan Kombes Pol Surawan sendiri menyatakan bahwasannya sudah sesuai gitu. Artinya benar-benar Danu ini adalah pelakunya gitu. Apalagi saat olah TKP benar-benar ditemukan bahwasannya Danu ini tidak sendirian dalam mengeksekusi gitu kan ya. Dari mana tuh Bang? Ya tentunya dari bercak darah yang sudah diinformasikan oleh Polda Jabar saat jumpa pers ya. Di situ Polda Jabar bisa membuktikan bahwasanya tidak hanya Danu yang melakukan eksekusi tersebut, namun ada bercak darah yang tercipat di tembok, dan situ ada 2 orang yang ada pada tembok tersebut gitu ya, yang menghalangi tembok cipratan darah tersebut. Dan sejauh ini dari Kombes Pol Surawan atau Polda Jabar menyatakan bahwasanya untuk kesaksian Danu ini benar adanya gitu. Dan jika kesaksian Danu ini benar adanya, itu artinya yang membenarkan juga bahwasanya Pak Yosep ini adalah benar pelakunya. Tentu para netizen juga akan bertanya-tanya bagaimana dengan hal yang lain Bang yang memungkinkan misalkan ada
pelaku lain misalkan Yoris segala macam, tentunya pihak kepolisian juga sedang sangat memeriksa hal tersebut ya. Apalagi Yoris ini sekarang ini benar-benar sekarang sedang digencet ya teman-teman. Ya kalau boleh jujur ya, kalau misalkan gue lihat dari dulu, analisa gue memang menyatakan bahwasanya Yoris ini sekedar hanya mengetahui ya teman-teman, dan bukan pelakunya. Itu kalau menurut gue pribadi. Bukan berarti Yoris ini tidak mengetahui ya. Yoris ini sebenarnya kalau menurut gue lebih ke mengetahui namun menyembunyikan ya. Padahal ya Danu juga sudah bersaksi gitu kan ya di depan dia. Kenapa dia kayak baru nyesel sekarang, itu kan kayak aneh menurut gue gitu. Kalau misalkan dari dulu Danu sudah mengaku di hadapan dia, harusnya kan dia angkat suara nih secara normalnya gitu kan. Benar-benar menuntut Danu dari awal saat dia sudah mengaku gitu kan. Jangan menunggu dia sudah menyerahkan diri baru tiba-tiba seolah-olah Yoris ini kaget gitu. Jadi aneh gitu kalau misalkan Yoris ini kaget padahal dia sepertinya sudah tahu sejak dulu, dan ada informasi ya bahwasanya dari dulu juga ada pengakuan dari Danu gitu kan. Itulah kejanggalan Yoris, dan memang banyak kejanggalan Yoris, seolah-olah dia menutup mata untuk kasus ini gitu. Apalagi di sini juga ya banyak kecurigaan ya, seperti Kades segala macam yang mensupport Yoris gitu kan ya. Apakah benar Kades ini mendapatkan uang dari Yoris gitu kan, sehingga sangat mendukung Yoris. Dan itu memang gue berharap banget nanti di awal Maret dimulai persidangan semuanya itu benar-benar diperiksa ya teman-teman, baik itu Kades, baik itu Pak Mulyana, Arif dan semuanya gitu kan ya, dipanggil semuanya. Begitu juga dengan keluarga Ibu Tuti ya, karena masih banyak netizen mencurigai dan tidak ada salahnya untuk memeriksa semuanya ya teman-teman, dari keluarga korban, dari siapapun itu. Sebaiknya memang disatukan semuanya di persidangan agar clear gitu kan ya. Bagi masyarakat itu, jika sudah ada buktinya, jika semuanya sudah benar-benar yang ini yang bersalah, yang ini enggak, tentunya kan kita juga akan puas gitu kan ya. Dan sampai saat ini gue juga yakin banget pihak kepolisian memiliki data ya teman-teman, dan strategi yang bagus ya menurut gue. Meskipun di sini tidak memiliki bukti yang kuat ya untuk Arigi, Abi dan juga Bu Mimin, dengan terungkapnya Pak Yosep ini gitu kan ya, nanti semuanya juga akan kena gitu. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas teman.